saya mau jalan kaki sama teman saya. Dan nanti pengen ke cafe ceritanya, hiburan sekalian ngobrol-ngobrol ringan lah. Terus saya lagi kesel banget nih, kemarin saya cerita oven saya rusak dan akhirnya saya beli oven baru. Jadi biar bisa baking lagi, saya liatin oven barunya. Ya, saya beli oven baru tuh. Ini sengaja beli yang baru karena kalau nggak beli yang baru nanti kalau nunggu di servis akan lama dan saya nggak tahu harus servis kemana. Semuanya, hari ini saya mau pergi sama anak-anak karena hari ini mereka nggak jadi pergi sama papinya, jadi saya harus ajak mereka ke mall buat liburan. Katanya Rio pengen makan sesuatu. Diikutin terus ya. Enak banget. Ini saya sambil baking. Tadi habis jalan kaki ke apa namanya? Habis jalan kaki sama anak saya, terus beli gorengan. Habis makan gorengan enak banget. Setelah sekian lama nggak makan gorengan. Terus ini sekarang lagi baking. Nanti kita cerita-cerita ya di sini ya. Cerita-cerita tentang anxiety disorder. Mungkin ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Nanti akan saya jawab di sini. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Ada yang tanya, kakak, tentang berobat ke psikiater ya. Apakah masih rutin berobat ke psikiater? Saat ini teman-teman, saya sudah tidak berobat ke psikiater. Karena saya udah membaik. Dan saya sekarang untuk memaintain diri saya biar anxiety disordernya tidak kambuh, saya jalani meditasi. Jadi setelah saya membaik, saya melakukan pengobatan terus saya membaik, saya tambahkan dengan meditasi. Jadi lebih kepada kesadaran diri, nambah buat kesadaran, dan itu sangat membantu. Jadi sekarang untuk penyembuhannya, bukan penyembuhan sih, untuk memaintain biar saya nggak kambuh lagi dengan meditasi. Itu adalah pertanyaan dari Mbak Agustin ya. Terus juga ada pertanyaan dari teman kita yang nanya tentang pengobatan tradisional dari Mbak siapa ya, nanti akan saya screenshot ditaruh di sini. Pengobatan tradisional untuk asam lambung saya pernah bikin videonya, saya pernah melakukan banyak hal. Cuman untuk obat tradisional memang cocok-cocokan teman-teman. Ada yang cocok pakai kunyit, ada yang cocok pakai jahe. Kalau saya tuh nggak cocok pakai serai, nggak tahu kenapa. Jadi saya punya pengalaman pada saat saya bikin ramuan kunyit, jahe sama serai, asam lambung saya naik nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau misalnya saya pakai kunyit sama jahe aja saya cocok gitu. Nah tiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Kalau saya nggak cocok sama serai, mungkin teman-teman cocok karena kan ada juga yang bilang serai bisa untuk asam lambung. Tapi kalau saya nggak cocok, tapi saya lebih cocok sama kunyit ataupun jahe. Dan teman-teman yang namanya pengobatan asam lambung itu nggak bisa kalau misalnya contoh teman-teman pakai obat tradisional kayak saya kemarin, itu nggak bisa yang sehari langsung sembuh gitu ya. Itu nggak bisa, jadi memang butuh waktu. Jadi kayak misalnya saya pun rutin, jadi saya rutin minum kunyit gitu ya. Itu nggak langsung sekali langsung sembuh, tapi memang membaik gitu. Dan saya tidak ada target. Jadi pada saat saya minum kunyit ya udah saya usaha, pada saat nanti sehat atau enggaknya itu saya serahkan sama Allah gitu. Seperti itu sih teman-teman. Nah tadi itu pertanyaan dari Mbak Sri Minarsih ya, yang nanyain tentang obat tradisional. Saya nggak bacain lengkap pertanyaannya karena saya lagi nggak pegang laptop dan rumah saya lagi berantakan banget, saya lagi baking. Ya teman-teman, intinya sih saya bisa sembuh dari anxiety disorder itu banyak pengobatan yang saya lakukan seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan kita harus yakin sih. Jadi pada saat kita berobat, misalnya mau kemana pun kita berobat, harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan sembuh gitu. Jadi kita mensugesti diri kita bahwa, kalau saya mensugesti diri saya bahwa saya akan sembuh gitu. Jadinya itu terjadi. Kalau misalnya teman-teman tahu, pernah baca buku The Law of Attraction, Rhonda Byrne itu
dia bercerita tentang the law of attraction. Jadi apa yang kita yakini itu yang akan terjadi gitu. Nah makanya saya menerapkan the law of attraction itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi kayak saya pengen sesuatu, saya yakini itu. Halo guys, aku Ryu. Jadi saya yakini gitu, saya simpan dalam pikiran saya yakini bahwa itu bisa terjadi, saya bisa sembuh. Dan pada saat kita yakin dan kita itu happen sih. Kalau itu bisa diaplikasikan dalam kita juga, dalam kehidupan kita juga. Untuk ilmunya Rhonda Byrne itu tentang the law of attraction. Teman-teman, jangan lupa kalau misalnya saya tuh kadang setiap hari kayak kalau saya lewat gitu, kalau saya jalan kaki misal, alangkah baiknya kita berbagi sama kalau saya tuh seneng banget berbagi sama binatang. Jadi kayak misalnya contoh misalnya ada binatang yang dalam misalnya binatang kucing gitu ya. Kalau anak saya tuh, anak yang pertama seneng banget tuh ngasih makan binatang gitu. Kadang itu juga bikin kita jadi pada saat kita memberi, pada saat kita melepaskan penderitaan dari binatang atau apa gitu, kadang kitanya jadi lebih bahagia. Terus kayak misalnya menolong kucing gitu ya, ada kucing yang dalam kondisi tidak ada orang tuanya. Jadi saya tuh ada tuh kucing saya namanya Nastar. Jadi dia itu waktu lebaran tiba-tiba dia datang ke rumah dan dia minta dirawat. Saya tidak berniat untuk merawat dia, tapi saya kasih makan. Terus akhirnya dia jadi tinggal di sini gitu. Dan dan dia memang membawa kebahagiaan pada keluarga saya gitu, dengan adanya Nastar itu, dengan adanya kucing saya yang baru itu. Jadi apapun ya teman-teman, kalau misalnya pada saat kita bisa membahagiakan sesuatu, membahagiakan binatang, menolong binatang, atau membahagiakan orang lain gitu, itu juga bikin kita lebih bahagia gitu sih. Itu yang selalu saya lakukan, menolong, berbagi gitu sih teman-teman. Jangan lupa menyayangi gitu, saling menyayangi sesama, menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat saya melihat orang lain senang dengan apa yang saya lakukan untuk mereka, saya jadi lebih bahagia gitu, dan itu mendorong kesembuhan saya. Jadi pada saat saya bahagia, saya juga lebih cepat sembuhnya gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Pertanyaannya tolong ditambah, saya akan jawab nanti. Dan thank you for watching. Subscribe channelnya, like dan subscribe kalian tuh sangat berarti buat saya. Komen kalian sangat berarti buat saya. Thank you dan bye bye.